Ya, pemirsa, mengalami rusak di bagian mesin sebuah kapal motor yang mengangkut 13 penumpang terombang-ambing di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Setelah 1 jam terombang-ambing, petugas gabungan mengevakuasi 13 penumpang dari kapal motor Cahaya Pesona yang mengalami mati mesin. Evakuasi berlangsung dramatis di tengah tiupan angin kencang. Kapal motor yang berangkat dari kawasan Kronjo, Serang, Banten mengalami kerusakan di bagian mesin saat berada di perairan selatan Pulau Karangberas, Kepulauan Seribu, Jakarta. Para penumpang kapal dievakuasi ke Pulau Panggang sebelum akhirnya diangkut kapal lain untuk melanjutkan perjalanan. Mereka terombang-ambing selama 1 jam akibat kerusakan gearbox pada mesin. Kami langsung menuju ke TKP bersama instansi terkait, BPBD, dan kepolisian. Evakuasi berjalan dengan lancar. Sementara itu pemirsa, kapal perintis kapal motor ganda Nusantara 17 milik PT Pelni rute pelayaran Bitung Ternate nyaris tenggelam dihantam gelombang di wilayah perairan Maluku Utara. Utara 17. Sarjan kita ambil poin. Utara 17. Kapal mengalami kerusakan mesin hingga terombang-ambing di wilayah perairan Maluku Utara antara Pulau Batang 2 Ternate. Kapal membawa 7 kru kapal yang berlayar dari Bitung dengan membawa 7 kru kapal. Upaya perbaikan telah dilakukan, namun banyaknya air yang masuk membuat mesin tak bisa diperbaiki. Unit siaga SAR dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan penarikan, namun kondisi gelombang yang begitu tinggi mengakibatkan upaya evakuasi hingga tadi malam belum berhasil dilakukan. Kapal mengalami kerusakan pada mesin di sekitar perairan Maluku Utara. Dan kru kapal telah berusaha melakukan perbaikan secara mandiri, namun tidak berhasil, dan selanjutnya melaporkan kepada pihak Pelni, dan pihak Pelni melaporkan dan minta perbantuan SAR kepada kantor SAR Ternate. Beralih ke informasi lain pemirsa, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan kronologi proses operasi tangkap tangan 27 orang di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Salah satunya Bupati Syamsul Aulia Rahman. Budi menjelaskan 27 orang tersebut dibawa menggunakan bus sewaan untuk diamankan di Polres Banyumas pada Jumat. Usai pemeriksaan di Polres Banyumas Jumat malam, KPK menggelandang 27 orang tersebut menuju Jakarta dengan menggunakan transportasi kereta. Dari 27 orang tersebut, 13 orang telah menjadi terperiksa. Dari seluruh proses tersebut, KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Namun Budi masih enggan menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi tersangka dan kasus yang menjadi penyebab OTT tersebut. Intensif hingga saat ini, dan pada siang tadi juga sudah dilakukan ekspos untuk menetapkan status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan, sehingga dalam 1 kali 24 jam kami sudah menetapkan status hukum kepada pihak-pihak dimaksud. Untuk lengkapnya nanti kami akan sampaikan dalam konferensi pers, kita jadwalkan kira-kira sore ini. Salah satu yang ditetapkan itu Bupati, benar nggak Mas? Ya, untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka nanti kami akan sampaikan pada saat konferensi pers. Yang pasti dalam ekspos siang ini. Sementara itu pemirsa, PBB menyebut aksi penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus sebagai tindakan pengejut. Sementara Komisi 3 DPR RI meminta polisi mengusut kasus yang menimpa Andri dan menangkap para pelaku.
Kasus penyiraman air keras yang dialami aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, memantik kemarahan banyak pihak. Selain dikecam berbagai elemen masyarakat sipil, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau ONCHR juga turut bersuara. Diunggah di akun media sosial, PBB menyebut sangat prihatin atas serangan yang dialami Andri Yunus. PBB bahkan menyebutnya sebagai tindakan pengecut. PBB juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap pembela HAM. Dukungan juga disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Selain mengecam aksi penyerangan, politisi Partai Gerindra itu juga meminta polisi untuk mengusutnya hingga menangkap pelaku. Kami sudah berkomunikasi dengan Kapolda Metro Jaya dan meminta agar kepolisian bergerak cepat mengusut kasus ini dan menangkap para pelakunya. Kita tidak boleh mentolerir segala bentuk kekerasan kepada warga negara. Apapun bentuk perbedaan pendapat harusnya tidak boleh direspon dengan kekerasan dan premanisme. Kamis malam, aktivis untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Malam itu saat Andri hendak pulang dari kantor YLBHI, tiba-tiba saja di Jalan Salemba ia dicegat pengendara motor dan langsung menyiramnya dengan air keras. Akibatnya Andri mengalami luka bakar hingga 24%. Polisi berjanji akan menangani kasus yang menimpa Andri secara profesional. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengunggah foto wajah terduga penyiram air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Rieke meminta kasus ini diusut secara tuntas. Dalam unggahannya di media sosial, Rieke meminta polisi mengusut tuntas kasus penyiraman air keras dan jangan sampai salah tangkap. Dalam unggahannya terlihat dua pria yang diduga pelaku penyiram air keras. Keduanya mengenakan baju senada berwarna biru. Salah satu pelaku menggunakan helm. Sementara menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, saat ini polisi sudah memeriksa 2 orang saksi. Pemirsa, Presiden Prabowo angkat suara terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Ya, Presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usut tuntas penyiraman air keras terhadap aktivis tersebut. Penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus terus menjadi sorotan. Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras ini. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Polri juga membuka posko pengaduan agar masyarakat bisa melapor dan memberikan informasi. Tak hanya itu, masyarakat juga bisa menghubungi hotline yang tersedia di nomor 0812 8559 9191. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polda Metro Jaya buka suara terkait foto pelaku penyiraman. Dari hasil penyelidikan sementara, foto tersebut dinyatakan buatan artificial intelligence. Kami juga menyampaikan bahwa ada perkembangan di lapangan, termasuk di sosial media, adanya foto
hasil screenshot CCTV 2 orang yang tergambarkan saat sekarang. Kita yakini bahwa itu merupakan hasil dari AI dan ini mungkin juga ada dugaan untuk menyesatkan proses penyelidikan. Dan ini kami berharap untuk masyarakat juga bijak agar penyelidikan ini fokus dan tidak terganggu, tidak terdistrupsi oleh hal-hal yang dibuat sengaja untuk menyesatkan.